Satu, dua. Halo, selamat datang di Serangkai Saat Barang Desa. Dan kali ini kita lagi di segmen Serangkai Movie Review. Dan ini ada review pertama di 2024. Kita akan nge-review film 13 Bom di Jakarta. Dan ini disutradarai Angga Dwi Sasongko ya, yang juga mensutradari dan juga film Mencuri Raden Saleh yang di tahun sebelumnya itu aku suka banget. Dan ini adalah review dari Serangkai Saat Channel. Lebih daripada itu. Ekonomi hanya membuat elit kaya menjadi semakin kaya, dan rakyat kecil terus dieksploitasi dan hidup sengsara. "13 Bom di Jakarta" bercerita tentang serangan teroris yang mana mengancam kedaulatan bangsa ini gitu, berkaitan dengan mereka sudah menyiapkan 13 bom yang akan diledakkan tiap 8 jam, yang mana ini menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia dan melibatkan Badan Counter Terrorism BKT ya, Badan Counter Terrorism kalau nggak salah ya, yang untuk istilahnya bisa menyelesaikan kasus ini. Dan ini menarik banget buat kalian yang mau nonton film aksi, film intelijen, film teroris. Aku bisa kasih recommended banget, ini film bagus banget. Jadi aku sampaikan, aku tuh sebelum nonton film ini, aku tuh paginya udah renang, udah makan, dan posisinya udah ngantuk banget sebelum nonton ya. Tapi pas nonton dari menit pertama itu bener-bener dibikin kita itu kayak excited banget gitu loh sama film ini. Dan bener-bener temponya aku suka banget dan bikin bener-bener itu kita betah banget buat nontonin film ini dari awal sampai akhir. Jadi buat kalian yang suka film-film terorisme, film-film intelijen, film-film aksi, karena sih juga banyak banget aksinya, ini film Indonesia sekali lagi yang berkualitas. Kalau kalian suka Mencuri Raden Saleh, ini jauh lebih bagus menurut aku dari istilah eksekusinya dari film Mencuri Raden Saleh. Dan karena di sini bener-bener matang banget lah secara penceritanya. Dan langsung aja kita review, dan ini adalah review spoiler. Kalau mid score aku kasih 9/10 untuk film ini, dan ini wajib banget buat kalian tonton. Ini adalah film terbaik di tahun 2024 sejauh ini. Walaupun aku baru nonton film ini ya, tapi tetap ini film terbaik, dan ini akan menjadi film yang salah satu film terbaik 2024 sampai nanti akhir 2024. Mungkin juga salah satu film yang bagus banget. Langsung aja kita masuk review, dan ini ada review spoiler dari aku. Kita langsung mulai dari yang pertama, actingnya. Actingnya aku suka banget. Aku paling suka di sini adalah actingnya dari yang diperankan oleh Putri Ayudhya. Putri Ayudhya ini berperan sebagai Karin, yang mana dia adalah kepala dari Badan Counter Terrorism atau BKT-nya gitu, yang kemudian nanti kan akhirnya kan ditangguhkan. Tapi di sini menurutku acting bagus banget, wibawanya keren banget untuk kita bisa melihat sosok sebagai seorang ketua, sosok sebagai ibu, sosok sebagai orang yang punya integritas. Itu bener-bener kelihatan banget, keren banget, pembawaannya bagus banget. Ini menurut aku kalau ada nominasi pemeran terbaik, menurut aku Putri Ayudhya cocok banget menjadi pemenangnya, karena bener-bener nyawa film ini salah satunya di Putri Ayudhya yang berperan sebagai Karin atau Mbak Karin ya kalau di sini sebutnya. Peran-peran pendukungnya juga bagus-bagus banget. Ada Ciko ini aku suka banget, hampir nanti juga ada di Kupu-Kupu Kertas kalau nggak salah, itu aku juga pasti akan nonton. Menurut aku aktingnya, kalau nggak salah Ciko yang berperan di ini juga kan ya, di fotokopier ya, itu juga aku suka banget. Aldito Pramono juga walaupun agak ngeselin gitu, tapi suka aku dengan aktingnya, pembawanya. Lutesa udahlah ya, kalau Lutesa Ute kayaknya salah satu aktris favorit aku lah, aktingnya nggak perlu diragukan lagi. Rio Dewanto keren, Ganindra Bimo keren. Di sini ada Muhammad Khan, ada Rukman Rosadi yang berperan sebagai kayak Menhan ya itu sebutannya ya. Cuman keren lah ya sebagai kepala BKT-nya sendiri. Kemudian ada Niken Anjani juga sebagai kita. Wah gila, keren semua actingnya. Ada Andi Masadi sebagai siapa sih dia, salah satu staffnya juga di BKT. Menurutku udah keren banget, jadi actingnya udah perfect banget, khususnya Mbak Karin ya dari si Putri Ayudhya itu udah aku suka banget sama actingnya. Lanjut kepada ceritanya bener-bener menurut aku memang enggak
menurutku simpel sebenarnya. Pengebomannya ternyata bukan aksi ngebom mereka yang istilahnya turun ke setiap tempat untuk melakukan pengeboman terus ada penggagalan, enggak. Ternyata cuman yang di segmen awal, di belakang-belakang bomnya itu ya cuman di remote sama counter terorisnya ini gitu. Dan dinamika antara Indodax ya, yang Ciko dan juga si Ardhito Pramono itu juga menarik, walaupun awalnya aku agak kebingungan nih, nanti ini arahnya kemana. Ternyata arahnya ya mereka itu nanti juga akan direkrut untuk bisa membantu dalam menciptakan sistem keuangan yang bagus gitu, karena mereka kan salah satu pelopor dalam sistem transaksi digital untuk keuangan perbankan itu gitu. Dan kelemahannya di sini adalah dari sisi terorisnya ini, mereka itu nggak paham gitu, karena ada statement yang disampaikan oleh si Ardhito Pramono bahwasanya sistemnya itu nggak akan berjalan tanpa keuangan negara atau apa gitu. Jadi menurutku mereka ini lebih kepada teroris fanatik yang punya masalah pribadi terhadap ekonomi negara, tapi mereka nggak paham gitu. Ketika nanti mereka menghancurkan sistem ekonomi negara, ngebangunnya itu nggak serta-merta hanya dengan ekonomi digital aja kayak gitu. Jadi menurut aku ini terorisnya ya wajar sih. Intinya yang namanya teroris kan biasanya mereka nggak punya kapabilitas untuk membangun itu gitu. Jadi mereka cuma pengen ngancurin, mereka berharap ingin membangun, tapi mereka nggak paham gitu cara ngebangunnya nanti seperti apa. Menurutku kelemahan dari terorisnya ini itu lebih ke arah situnya, ke arah mereka hanya ingin merusak sistem ekonomi global, sistem ekonomi di Indonesia, tapi nanti pada saat membangunnya itu perencanaannya menurutku kurang matang, karena kan resiko ataupun istilahnya Ciko dan juga si Ardhito Pramono itu bakal ikut serta itu juga kecil gitu, mereka akan terlibat. Jadi harusnya mereka sudah punya terlebih dahulu timnya untuk nanti mau dibawa kemana ekonominya gitu. Jadi menurutku ini adalah terorisme yang sangat beresiko, tapi dari sisi film itu kan dari sisi faktanya, bukan fakta, dari sisi kalau kita bicara resisnya, tapi dari sisi film aku suka banget ceritanya, walaupun skalanya itu nggak besar banget, skala badan intelijensinya juga nggak besar banget, nggak sebesar kayak kita bicara Money Heist ya, ataupun film-film intelijen luar, tapi menurutku ini udah cukup banget memperlihatkan kinerja dari sebuah satuan intelijensi yang dimiliki oleh Indonesia. Itu aku suka banget. Aksi tembak-tembakannya seru banget, aksi gore-nya juga keren banget. Taruh-taruhnya yang khususnya yang Rio Dewanto-nya yang Ismail itu pas taruh pakai pisau, pakai senapan, nusuk-nusuknya itu juga suka banget. Sekali lagi kelemahannya adalah di sosok yang diperankan oleh Muhammad Khan ya, Waluyo. Aku nggak suka karena menurut aku mereka udah terlibat terorisme, udah terjun seperti itu, udah punya rencana plan 13 bom, tapi kok di tengah-tengah harus ada yang berkhianat ataupun berubah pikiran. Menurut aku itu tuh kayak aneh aja gitu, untuk teroris tiba-tiba di tengah-tengah berubah pikiran seperti itu tuh, dan kemudian tiba-tiba segampang itu membelot, itu kurang bagus aja menurut aku dalam sisi penceritaannya. Tapi secara overall itu tetap bisa dinikmati. Itu ya kita tahu, kita diberikan alasan kenapa Waluyo itu akhirnya berbalik arah, tapi sekali lagi kalau secara kenyataannya untuk orang kemudian berbalik arah di tengah-tengah itu agak aneh aja sih. Jadi itu aja sih kalau kekurangannya. Kalau selebihnya film ini bagus banget, aku suka banget 13 Bom Jakarta, kalian wajib banget nonton. Tapi kan ini udah review spoiler ya, maksudnya kalau udah sampai di titik ini harusnya kalian udah nonton, tapi kalau kalian belum nonton, kalian tetap wajib nonton. Untuk plot twistnya juga cukup menarik, walaupun ya sebenarnya ketebak sih antara dua orang itu, tapi aku nggak akan sebutin siapa, takutnya ada nyampe sini mereka belum nonton, tapi makanya aku tetap akan prioritaskan kalian wajib banget buat nonton film ini. 13 Bom Jakarta aku kasih skor 9/10. Ini menurutku film aksi terbaik 2024 yang aku tonton di tahun 2024, menjadi film pembuka yang sangat luar biasa. Aku nggak tahu aku nonton Trinil apa enggak. Semoga nanti aku bisa ngasih review juga untuk film Trinil, salah satu horor dari Hanung Bramantyo. Dan buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian nggak setuju atau kalian juga sependapat sama aku, kalian punya pandangan lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya, di review selanjutnya, dan kembali lagi di Serangan Satu. Bye bye.